Si khotbah ini, pasal yang ketiga ini, saya akan bahagikan khotbah saya kepada dua bahagian. Part yang pertama hari ini dan bahagian yang kedua adalah dalam 2 minggu yang akan datang. Oke, karena sebenarnya terlalu banyak lah sebenarnya. Ya, terlalu banyak untuk dikupas. Macam sayang betul kalau kasih cepat gitu. So tidak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit, right? Ya, jadi mari kita buka firman Tuhan kita. Karena Alkitab Anda buka dalam Efesus pasal yang ketiga ayat 1 hingga 13. Dan saya membaca daripada Alkitab versi Borneo. Okay. Efesus pasal yang ketiga ayat 1 hingga 13. Yang sudah mendapatkannya katakan amin. Oke. Dengan demikian aku Paulus yang terpenjara karena Kristus Yesus untuk kamu, orang bukan Israel. Tentu kamu telah mendengar bahwa aku diberi tugas melaksanakan kasih kurnia Allah untukmu. Melalui wahyu Allah telah memberitahuku rahasia itu. Katakan rahasia itu. Macam kurang nih. Rahasia itu. Sebagaimana sudah kutuliskan secara ringkas. Apabila kamu membacanya, kamu akan mengerti pengetahuanku dalam rahasia Kristus. Katakan rahasia Kristus. Pada zaman-zaman silam, rahasia itu tidak diberitahu kepada anak manusia. Sebagaimana sekarang telah dinyatakan oleh Roh kepada para rasul dan para nabinya yang suci. Bahwa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Ayat yang ketujuh. Aku telah menjadi seorang hamba Injil dengan kasih kurnia Allah yang telah diberikannya kepadaku melalui pelaksanaan kuasanya. Kepadaku yang lebih rendah daripada orang salih yang paling rendah. Kasih kurnia ini telah diberikan supaya aku pergi menyampaikan perkabaran kepada bangsa-bangsa asing tentang kekayaan Kristus yang tidak mungkin dapat dicari itu. Ayat yang ke-9. Dan menjelaskan kepada semua orang pelaksanaan rahasia itu. Katakan rahasia itu. Yang dari permulaan zaman telah terselindung dalam hati Allah yang menjadikan segala-galanya. Ayat 10. Dengan demikian sekarang pelbagai kebijaksanaan Allah diberitahu oleh jemaah kepada segala pemerintah dan kuasa di surga. Ini adalah menurut maksudnya yang kekal yang telah ditunaikannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang dalam namanya kita mendapat kebebasan dan keyakinan menghampiri Allah melalui iman. Oleh itu, aku meminta kepadamu, janganlah tawar hati akibat kesusahan yang kutanggung keranamu. Ini adalah kemuliaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan pada pagi hari ini untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu ini Bapa di surga memberi kami kehidupan, mengubah hati dan pikiran kami. Bapa, biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini Tuhan, benar-benar daripada Engkau sendiri Tuhan yang masuk ke dalam hati setiap anak-Mu pada pagi hari ini. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, yang siap mendengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, saya memulai dengan menceritakan sedikit mengenai dua orang missionary ini. Ya, yang pertama nama dia Adoniram Judson. Oke, Adoniram Judson. Ya, baru saya ingat macam penyiaran pula nama dia. Adoniram Judson. Dia seorang missionary daripada Amerika dan dia melayani di negara Burma, sekarang Myanmar. Oke, Burma selama lebih daripada 40 tahun. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Adoniram Judson sangat luar biasa karena dia bukan sahaja menterjemah Alkitab dalam bahasa Burma, tetapi dia juga menyampaikan Injil kepada satu suku kaum antara majority pada waktu itu, suku kaum Karen, Karen di Burma pada waktu itu. Dan bila dia meninggal dunia, dia dikuburkan di sana juga dan yang dia tinggalkan bagi negara Burma pada waktu itu adalah satu Alkitab yang telah diterjemahkan dalam bahasa Burma dan juga dia menyumbangkan kepada Alkitab kamus Burma bahasa English, right? Yang didevelop dan dipakai sehingga pada hari ini. Ya, selain itu juga ya, waktu dia sampai ke Burma pada waktu itu gereja tidak ada. Ya, orang Kristen pun hanya 1-2 saja. Namun setelah dia meninggal, dia meninggalkan banyak gereja-gereja dibangunkan, bahkan lebih kurang 8.000 pengikut-pengikut Yesus yang baru. Luar biasa. Ya, kalau mau kasih nama anak kamu Adoniram, bagus. Adoniram Judson.
Tapi ya susah sedikit lah, kalau kita orang Sabah Sarawak mau pronounce agak susah kan. Oke, yang kedua, misioneri yang kedua nama dia Mary Slessor. Ini common, Mary Slessor. Ya, dia seorang misioneri juga yang sudah mengabdikan dirinya kepada Nigeria selama 40 tahun, lebih dari 40 tahun, di Nigeria. Dan dia merupakan seorang antara pelopor, orang misioneri perempuan single, ya, yang memberi impact kepada dunia pada zamannya. Karena ya pada zaman itu setiap misioneri mereka harus di bawah naungan ada organisasi tertentu dan sebagainya. Tetapi dia melakukan pelayanan misi dan penginjilannya tanpa support daripada mana-mana orang. Luar biasa. Of course, in the later days, ada orang tahu mengenai pelayanan dia dan mulai sponsor dan sebagainya. Tapi dia memulakan tanpa sokongan keuangan daripada orang. Ya, dan apa yang Mary lakukan sewaktu dia berada di Nigeria adalah dia bukan saja menyampaikan Injil, tetapi dia juga berjuang mempertahankan hak wanita. Dan pada zaman itu, wanita dipandang rendah, ya, bagi orang-orang di Nigeria pada waktu itu. Bahkan dia juga banyak menyelamatkan, ya, banyak anak-anak yatim. Nah, Mary Slessor ini terkenal sebagai orang yang menyelamatkan bayi kembar. Nah, di Nigeria, tepatnya di satu daerah yang bernama Okoyong, orang-orang di sana pada waktu itu beranggapan bahwa anak kembar, bayi kembar itu membawa sumpah, ada sumpah, tulah. Jadi it's a bad luck bagi mereka. Jadi apa yang berlaku kalau ada anak kembar dalam kampung dan keluarga itu akan dibunuh. Mary apa yang dilakukan adalah dia pergi menculik bayi-bayi ini supaya tidak kena bunuh. So bayi-bayi ini dibawa pergi ke tempat dia punya rumah anak yatim, tempat penjagaannya. Dan di situ bukan sahaja anak-anak yatim dipelihara, tapi orang-orang yang ibu tunggal, orang yang terabai semuanya dijaga. Mary Slessor. Ya, pada hari ini banyak sekolah, hospital, tempat-tempat anak-anak yatim, ya, penjagaan anak yatim dan juga gereja-gereja dibangun hasil daripada pelayanan Mary Slessor. Ya, nah, saya mau tanya kepada Anda, apakah satu persamaan antara Adoniram Judson dan juga Mary Slessor? Apa persamaan dia? Selain daripada mereka orang putih, memanglah orang putih kan, Selain daripada mereka orang putih, orang Kristen, apa persamaan mereka? Agak-agak. Mereka mengasihi Yesus, betul. Ya, ingat pada zaman itu belum ada kapal terbang, tiada internet. Kamu tahu dari Eropa, dari Amerika untuk pergi ke Afrika, untuk pergi ke India harus naik kapal berbulan-bulan lamanya. Saya tidak menceritakan mengenai kisah Adoniram. Adoniram bukan direct terus pergi ke ke India, ya. So, ke Burma. Dia terpaksa 1 tahun dia terbengkalai dia punya perancangannya begitu, Tapi dia teruskan juga pelayanannya. Nah, satu persamaan antara Adoniram Judson dan juga Mary Slessor ini adalah mereka sanggup meninggalkan keluarga mereka, keluar daripada negara mereka, zon kenyamanan mereka, meninggalkan community mereka, melempasi sempadan, masuk ke satu budaya yang baru, menjangkau bangsa baru, orang yang memang berbeza dengan budaya mereka, kulit pun sudah lain. Mereka lakukan itu. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Amen. Bukan hanya bangsa orang putih saja. Ya. Bagi kita yang SIB, kita tahu the 3 missionaries yang daripada Australia yang menubuhkan this BEM. Orang putih syok boleh di Australia tahu. Tapi mereka sanggup datang ke Borneo untuk menyampaikan Injil. Tidak pun kita punya datuk nenek moyang panggil mereka, datanglah sini, pergi melawat kami. Tidak. Mereka datang karena apa? Mengasihi Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Nah, bila saya membaca biografi kedua misioneri ini, saya teringat dengan Rasul Paulus. Ya, Paulus memperkenalkan dirinya, dalam surat-suratnya Paulus memperkenalkan dirinya sebagai rasul bagi orang-orang bukan Yahudi. The Gentiles in English.
rasul bagi orang yang bukan Yahudi. Ya, di dalam Alkitab ada dua grup yang selalu highlight, yaitu Yahudi dan juga bukan Yahudi atau Gentiles. Bukan Yahudi maksudnya termasuk kita lah. Oke. Ya. Apa saja bangsa selain daripada Yahudi itu termasuk dalam golongan ini, Gentiles. Dan Paulus bagi tahu ya di dalam Efesus pasal yang kedua dan ketiga dia bagi tahu bahwa Allah telah mempercayakan dia ya dengan satu rahasia yang tidak pernah dibukakan kepada dia punya datuk leluhurnya, the patriarchs, the patriarchs Abraham, Ishak dan Yakub pun tidak pernah, Allah belum pernah lagi bagi tahu kepada mereka mengenai rahasia ini. Tapi Paulus dibukakan kepada Paulus untuk disampaikan kepada semua orang. Nah, bayangkan ini, kalau kita pada waktu itu orang Yahudi ataupun orang bukan Yahudi, kita terbiasa dengan persekitaran di mana, kita percaya Yesus kan, tapi kita pergi gereja berasingan. Oh, orang Yahudi kamu punya gereja di sana, kami yang bukan Yahudi gereja kami di sini. Dan mentaliti kita, ada Tuhan Yahudi, ada Tuhan bukan Yahudi, betul? Waktu itu Paulus beritahu, you know what, guys, sebenarnya ini rahasia yang saya beritahu dengan kamu. Paulus beritahu kepada kita bahwa there's no such thing as, ini Tuhan untuk orang Yahudi dan ini Tuhan untuk orang bukan Yahudi. Melalui Kristus, dua kumpulan ini, Yahudi dan bukan Yahudi ini disatukan. Wow, luar biasa. Amen. Ya, mungkin bagi kita, tapi bayang pada zaman ini orang Yahudi ini membuatkan orang Yahudi geram dengan Paulus. Woi, kau Yahudi, kamu tahu kan kita bangsa Yahudi, Tuhan sudah pilih kita. Dalam kitab Taurat kita bangsa ini dipilih, bukan mereka. Injil itu untuk kita, janji daripada Abraham, Ishak dan Yakub itu untuk kita. Kenapa mau bawa Injil ini mengajar kepada orang bukan Yahudi? Nah, for us, puji Tuhan. Tapi bagi mereka, bayangkan Paulus, ya. Nah, daripada pembacaan pada hari ini, ya, kita dapat tahu, kita boleh lihat bahwa macam ada satu bangsa, ada satu etnik yang Tuhan wujudkan, ya, melalui anaknya Yesus Kristus. Makanya pada pagi hari ini ada satu yang saya mau kamu pikir bersama-sama dengan saya, oke? Jadi saya mau sampaikan satu quote bahasanya yang bertajuk etnik baru di dalam Kristus. Wah, etnik baru. Jangan kita menggunakan patakan etnik ini kan begitu. Kau bangsa apa? Kau bangsa apa? Gitu sih kan? Bukannya kau etnik apa ya. Nah, but izinkan saya mulakan dengan menyatakan apakah perbedaan antara bangsa dan juga etnik. Ada beza dia. Nah, bangsa ini lebih kepada berbicara mengenai penampilan luaran, karakteristik seorang itu ya. Ciri-ciri fisikal. Kalau Cina kita tahu, kalau Cina mesti ada, putih-putih kulit dia, mata dia light sedikit begitu. Kalau Iban, kamu yang Iban, kamu boleh tahu, dari jauh pun boleh tahu. Oh, Iban dia ini. Nah, hari itu saya bawa anak-anak saya pergi supermarket di Cyberjaya. Dari jauh sudah saya dengar begitu. Kau tahu, dia, I don't know Iban, tapi saya dengar dia sebut itu troli. Troli, apa itu troli? Saya tahu. Saya tengok, betul, seriously, my ear sensitive begitu, betul. Beberapa orang, few ladies, Iban ladies begitu. Saya rasa mereka pergi Putrajaya, tapi jalan-jalan lah begitu. Sudah tahu ini. Trole, begitu. Iban. Kalau saya tahu bahasa itu cepat dengan, tapi thank God saya tidak tahu lah. Okay, anyway. Ya. So, bangsa ini berbicara mengenai orang yang berkongsi ciri-ciri fisikal tertentu. Bertangkap? Ya, mulut kau boleh tahu, dusun kau boleh tahu. Dusun ini begitu. Kalau mulut ada style dia sendiri, betul tidak? Kalau Lumbawang orang Ulu ada sedikit Lumbawang kelabit, kenya, ada sedikit ciri-ciri, betul tidak? Biasanya orang bilang, kalau yang lembut-lembut begitu kan kita pergi cari kawasan pergunungan, Hai, apa kabar kamu? Bagus. Oh, sudah makan gitu kan? Ya. So, we know. Tapi bagaimana dengan etnik? Etnik pula berbicara mengenai kumpulan besar orang yang dikelaskan mengikut kaum, kerakyatan, agama, bahasa, asal-usul atau latar belakang budaya. Contohnya, ya, saya berbangsa Lumbawang, etnik saya adalah orang Ulu. Dapat tangkap sini? Ya, karena orang Ulu terdiri daripada beberapa bangsa yang lain, betul tidak? Orang Ulu. Now, ada lagi kita juga kalau kita pergi ke US,
Kita punya etnik, ada orang bilang, apa orang bilang? Asian, you're Asian. Dah kisahlah orang tu dari Philippines kah, manakah itu, pergi US bilang, you are Asian. Etnik kita. Dapat tangkap di sini, so itu grup yang besar. Now, makanya saya katakan, bila Paulus menyatakan rahasia ini, ya, sepertinya, this is something yang saya mau kita tangkap. Ada suatu etnik baru yang Tuhan wujudkan. Sebab, dia bilang, no. Kamu tahu, salah satu kontroversi yang berlaku di kalangan pengikut Yesus pada waktu itu, karena orang Yahudi memaksa, masih ingat minggu lepas, pasal yang mengenai sunat kan, kami Yahudi, kami sunat, kau tidak sunat kah? Tapi they fight about it. Mereka bawa budaya mereka, paksa. Oh, kau punya Kristen itu belum betul-betul, kau tidak sunat. Gitu. Bahkan dalam Korintus juga ada kontroversi, karena ada orang, bukan Yahudi, makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Mereka makan babi, it's okay for them. Jadi orang Yahudi bilang, kamu orang Yahudi tidak makan, lemah. Begitu. So, but Yesus bilang, no. Kau bukan Yahudi, bukan lagi Yahudi atau bukan Yahudi. This is one thing. Kamu adalah apa gitu. Makanya sepertinya satu etnik yang baru. Are you guys following me or not? Alright, ya. So, kamu tahu perbezaannya. Minggu lepas, Pastor Dan khotbah daripada fasa yang kedua. Nah, ada dia mention dalam ayat yang ke-14, pasal yang kedua ayat 14. Mari kita buka firman Tuhan kita di slide, oke? Ya, 14 mengatakan begini, karena dia sendiri, yaitu Yesus sendiri adalah perdamaian kita. Dia menyatukan kedua-dua pihak dan menentukan dinding pemisah. Siapa yang menentukan dinding pemisah? Yesus, yaitu perseteruan. Dia menghapuskan dengan tubuhnya perseteruan itu, yaitu tarat-tarat dengan hukum yang diperintahkan dalamnya untuk mencipta dalam dirinya seorang yang baru. So, there's something new yang Tuhan Yesus daripada kematian Yesus di kayu salib, ada sesuatu yang baru diwujudkan. Dua kumpulan ini menjadi satu kumpulan yang baru. Mulai hari ini ya, saya berdoa, kamu jemaat-jemaat yang saya bilang, bila kamu dengar firman Tuhan ini, jangan lagi beranggap bahwa, kita ada saudara baru yang sudah bertobat, menjadi orang Kristen. Engkau pandai makan babi tak? Oh, Kristen mesti makan babi tau. Kau tak makan babi? Oh, kau bukan Kristen. I heard this before, saya sangat marah. Siapa kata orang Kristen mesti makan babi? You see? I mean like, serious, that time when biasa dengar saya bilang, wow. Bahkan ada kawan saya, bukan Kristen, dia bilang, korang Kristen boleh minum ah? Like what? To the point, bila mereka berfikir bahawa Kristen adalah yang makan babi, mesti makan babi dan yang minum punya. Is that Christian? Inikah sesuatu yang Paulus katakan misteri ilahi itu? So pay attention, ya, pay attention. Ya. Bila orang berbicara mengenai hari ini, bila orang berbicara mengenai Kristen, orang akan ingat Kristen itu sebagai satu agama. Betul tidak? Like, kau Kristen kah? Kristen agama. Tapi pagi ini saya mau kita fikir bersama-sama, bahkan saya mau kita mulai ubah cara fikir kita bila kita berbicara mengenai Kristen, kekristenan, jangan fikir mengenai agama. Sebab apa? Kalau Kristen adalah agama, itu sepertinya kita pakai Kristen pada hari Minggu. Saya berbangsa Lu Bawang, Kristen. Karena apa? Hari Minggu saya jadi orang Kristen, tapi darah saya Lun Bawang. Apa saya buat, ini biasalah bangsa saya, memang macam ini begitu. You see? Kita punya karena itu bangsa kan, begitu. Kristen itu nomor 2. A lot of us look at Christian seperti agama. But kamu tahu apa? Yesus tidak pernah datang ke dunia untuk mewujudkan agama. Serius. Dan Yesus bukan beragama Kristen. Pasti jadi agama apa? Dia Tuhan lah. Mana Tuhan? Tuhan mana perlu agama? Dan Tuhan Yesus tidak pernah mewujudkan agama Kristen. Perkataan istilah Kristen itu pun tidak dimulakan oleh pengikut-pengikut Yesus. No. Petrus dan murid-murid Yesus yang lain, hanya kenal by names, and then mereka hanya cara hidup mereka yang sudah diubahkan, membuatkan mereka menjadi orang Yahudi yang berlainan jiwa. Macam orang ni Yahudi juga, tapi kenapa tidak macam yang Yahudi Sianu tu ah? Kenapa cara mereka layan kita, orang-orang di Antioquia pada waktu itu. Okay? Kamu boleh lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, perkataan Kristen itu mulai diperkenalkan. Bukan oleh orang Kristen, bukan oleh Petrus dan murid-murid yang lain. No. Perkataan Kristen itu diperkenalkan oleh orang bukan Yahudi. Sebab mereka tidak tahu. Orang ni mau bilang orang Yahudi? Tidak juga.
Mau bilang orang Yunani, Yunani that's what Gentiles. Tidak juga. I mean, orang Yunani is Greek, okay. So, apa mau bagi nama? Christian. There you go. That's how the word Christian muncul. Bukan Petrus sama murid-murid Yesus bilang, kita bagi nama kita Kristen. No, orang lain yang bagi. Maksud apa? Karena dari perhidup mereka, orang-orang sekitar mereka melihat bahwa mereka ini pengikut Yesus. Mereka berdoa kepada Tuhan dan Yesus. Mereka Yahudi tapi very different. Oke, kita bagi nama Kristen. That's how it started. So, tangkap ini. Kalau kita melihat Christianity, kekristenan sebagai suatu etnik, kita tidak perlu tunggu hari Minggu lagi baru menjadi Kristen. You understand what I mean? Sudah dalam darah kita. Saya berbangsa Lumbawang, walaupun Lumbawang saya fail, walaupun saya tidak membesar di kalangan orang Lumbawang, saya lahir saja di Lawas, tapi membesar di Sabah. That's why sering saya macam orang Sabah begitu, you know. Tapi kalau darah saya, DNA saya memang Lumbawang. Tidak boleh kena you know. There are people mengutamakan bangsa mereka, etnik mereka daripada firman Tuhan. No, I cannot say this in English because you know the context. Kalau kita di Sabah Sarawak ada macam tu kan. Oh itu kan kamu di gereja. Nah kalau di gereja ini kita punya bangsa punya style. Man, that's why kalau kita melihat kekristenan sebagai agama, kita tidak akan cara hidup kita itu tidak. We always struggle. Kita selalu bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau kita melihat kekristenan sebagai etnik kita, bukanlah kita tengok macam kau dari Sabah kah? Kau dari Sarawak kah? Kau Cina kah? Kau India kah? No. Kita melihat semua kita sebagai satu. Amen? Amen? Wow. Makanya Paulus bagi tahu dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah ikut cara dunia, sebaliknya berubahlah menurut pembaharuan fikiranmu. Dan pada pagi hari ini saya mau kita betul-betul mengubah cara fikir kita. Ya. Karena Paulus bagi tahu kita untuk kita menangkap, memahami misteri rahasia ilahi ini, kita harus ubah cara fikir kita. Kita harus ubah cara fikir kita. So, sampai ke tahap ini kamu sudah tahu kan kenapa saya katakan tema khotbah saya, okay? Etnik baru dalam Kristus, ya. This is like a new ethnic begitu, ya. Dalam Efesus pasal 3 ayat 4 hingga 5 dinyatakan di sana rahasia Kristus. Mystery, in English, mystery of Christ. Nah, so apa maksud istilah mystery itu? Nah, secara ringkas, di dalam bagi kita, orang percaya, orang Kristen dalam doktrin ini, ada 3 penggunaan perkataan mystery itu atau rahasia itu terbaik kepada 3. Yang pertama, maksudnya pertama, misteri atau rahasia itu merujuk kepada beberapa kebenaran yang telah disembunyikan pada masa lalu, tapi akhirnya dinyatakan oleh Tuhan. For example, dalam ayat pembaca kita hari ini, Paulus bagi tahu ada tuh misteri yang dulu tidak kena bagi tahu, tapi sekarang dibukakan kepada Anda. Yang kedua, rahasia ataupun misteri, ya, dalam pengertian pemahaman kita orang percaya, yang kedua adalah berbicara mengenai kebenaran tentang Tuhan yang tidak dapat difahami oleh manusia sepenuhnya. Contohnya, kasih Tuhan, God's love. Mudah untuk kita mengasihi orang yang baik kepada kita, yang kita suka, betul tidak? Tapi mengenai kasih Tuhan, pikirkan. Tuhan tahu bahwa kita akan jatuh dalam dosa. Tuhan tahu kita akan menyangkal dia. Tuhan tahu kita akan buat lupa mengenai apa yang dia sudah lakukan. Tapi Tuhan Yesus tetap mati bagi kita. Macam mana mau sayang orang macam itu? You know? Kau bayangkan, kamu mau mengasihi orang, tapi kau sudah tahu orang itu akan mengkhianati kamu dan tapi kamu masih lagi mau mengasihi orang tersebut. Wow, macam. Nah, ini adalah satu contoh rahasia atau misteri di mana untuk susah mau difahami oleh manusia lah. Oke? Yang ketiga, misteri atau rahasia berbicara mengenai kebenaran yang sudah dinyatakan oleh Alkitab. Sudah dinyatakan. Terang-terang lagi, baca. Tapi kita punya kepala ini, otak kita tidak boleh fikir secara logik sudah macam, tidak dapat masuk. Tidak dapat masuk. Contohnya Tritunggal. Kenapa agama seberang fight? Kamu menyembah 3 Tuhan kah? Begitu. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 lah begitu. Tidak.
Kami menyembah satu Tuhan. What? Ya sih, sudah dinyatakan bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Like, jurang pun bilang, tidak, no, logiknya, logik, jadi hard. Ya. Jadi, this is the example adalah rahasia ataupun misteri ilahi. Oke, dapat tangkap di sini? Nah, jadi pada pagi hari ini yang misteri atau rahasia yang Paulus nyatakan itu adalah yang pertama punya. Oke, yang dahulunya tidak dinyatakan, tapi sekarang ini dinyatakan. Ya. So, apakah misteri itu? Dalam ayat 6, misteri itu adalah Paulus beritahu bahwa bangsa-bangsa asing, yaitu the Gentiles, sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Dan bayangkan ini misteri ini ya, Abraham, Ishak dan Yakub pun tidak tahu. Orang Yahudi tahu bahwa ada Mesias yang akan datang. Tapi yang mereka tidak tahu adalah Mesias itu akan juga datang menyelamatkan orang bukan Yahudi. Dari mereka kecil, bayangkan kamu bangsa Yahudi ya, dari kecil kamu sudah tanam bahwa ada Mesias yang akan datang menyelamatkan bangsa kita. So, oke, bangsa kita, bangsa Yahudi, semuanya Yahudi. Janji Tuhan untuk bangsa kita daripada kita datuk nenek moyang Abraham. Oke, Yahudi. Dan Paulus katakan, you know what guys? Ada satu rahasia yang tidak dibukakan dahulu. Saya beritahu dengan kamu. Tuhan Yesus datang. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus sudah muncul di depan kamu tapi you don't know it. Betul. Orang Farisi, orang Yahudi sendiri. Mereka berjumpa dengan Yesus, berdepan dengan Yesus Mesias, they don't recognize him. Terus dalam kepala mereka, Yahudi, hanya untuk Yahudi. Tapi Yesus mengasihi semua orang, termasuk orang bukan Yahudi. So dia bilang, ini bukan Mesias ini, bukan. Jadi imagine that. Ya, makanya orang Yahudi benci dengan Yesus. Orang Yahudi benci dengan apa yang Paulus lakukan. Karena bagi mereka, janji-janji Tuhan itu semua hak orang Yahudi. Hak orang Yahudi. You know? Yesus sendiri menyatakan bagi hint kepada murid-muridnya apa yang akan datang. Rahasia ini akan dinyatakan tidak lama lagi. Dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 11, Yesus bagi tahu, ketahuilah ramai orang akan datang dari timur dan barat lalu duduk di meja menikmati jamuan bersama Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga. You know, pada zaman itu bila dikatakan bahwa mari kita makan bersama-sama. Dan makan bersama-sama itu menunjukkan ada keintiman hubungan. Nah, pada zaman Yesus, pada zaman Paulus, orang Yahudi tidak boleh bercampur dengan bangsa lain. Jadi Yesus bagi tahu, apalagi, makanya orang Yahudi bilang, wow, berani kau masukkan kita punya datuk nenek moyang Yesus. Tapi ini Yesus katakan, mereka akan datang, bangsa-bangsa akan datang. Jadi makanya Yesus kasih hint, itu rahasia kepada orang-orang pada waktu itu. So, bila kita mengingat mengenai kekristenan, jangan ingat itu sebagai satu agama. Bagi dunia, kita beragama Kristen, tapi mulai berpikir bahwa kekristenan itu adalah etnik saya. Etnik saya. Apapun terjadi, manapun saya pergi, that is who I am. Ya. So, karena etnik baru kita dalam Kristus, yang pertama kita menjadi ahli waris daripada Tuhan. Kita menjadi ahli waris daripada Tuhan. Dalam Galatia pasal 3 ayat 28 hingga 29 mengatakan begini. Tiada lagi orang Yahudi atau orang Yunani, hamba atau orang merdeka, lelaki atau perempuan, kamu semua menjadi satu dalam Kristus Yesus. Dan jika kamu menjadi miliki Kristus, kamu ialah benih Abraham dan menjadi waris menurut janji itu. Wow, ini Paulus beritahu dengan mereka, satu rahasia, you know. Kamu tidak semestinya kamu harus menjadi orang Yahudi untuk menerima janji daripada Tuhan. Paulus beritahu, kamu cukup percaya pada Yesus. Kamu layak menerima berkat semua janji-janji daripada Abraham. Dalam Galatia pasal 4 ayat 7. Dengan demikian kamu bukan lagi hamba, tetapi anak. Dan sebagai anak Allah telah menjadikan kamu warisnya. Wow. Maksudnya di dalam Kristus, tidak ada lagi kita mengatakan bahwa kau Sabahan biasalah macam itu, kau Sarawakian biasalah macam itu. Ya, no, kau Cina orang Semenanjung biasalah macam itu. Kau mestal sendiri, kami punya Sabah macam inilah, you know. Kami sembahyang begini, kami sembahyang ini. No. Dalam Kristus kita semua menjadi satu.
Ya, tidak lagi bilang, oh pastor tapi diorang kan cakap English. Kita kan BM saja. Malulah pastor. No. Ya. Kita adalah satu kerana Kristus. Waktu saya sampai ke Kuala Lumpur tahun 99, saya melayani dalam gereja. Nah, again, IC saya Sarawak, berbangsa Lumbawang, memang orang Sarawak, tapi saya sudah biasa dengan budaya orang Sabah. Jadi bila saya ke Kuala Lumpur, saya dikelilingi oleh orang Sabah Sarawak. Okay? So first time Sabah Sarawak. Dan ini satu culture shock bagi saya. Waktu saya melayani di gereja kami yang lama, dahulu lah, SIBKL Chowkit, nama itu, di Chowkit. Saya terkejut, saya got culture shock because ada istilah, saya dengar lah begitu, bilang, kita buat worship team biar orang Sarawak sejak dalam dia. I was like, because orang bilang, Sarawak punya style ada macam ni, Sabah punya style punya worship team macam ini begitu. Saya terkejut, bilang, adakah macam itu? But really true, Tapi saya dilema, saya begitu. Saya Sarawak, tapi slang saya, kau Sabah bahkan, begitu. Iya, tapi Sarawak juga. Ya, itu membuatkan saya disenangi oleh dua pihak, betul. Because come on, saya Sarawak, kau tahu bahasa saya, Mila we Lumbawang ini anu bala. Okay, masuk. Betul. So, I was struggling, macam ni kah gereja? Betul, seriously. Kadang-kadang, this is something, I didn't share in the first service because dengan konteks the worship leader, dia cek siapakah musician yang melayani pada waktu itu. Sampai kadang-kadang, Wegina, kamu boleh main kah? Kamu boleh main kah? Orang Sarawak pakai kamu. Orang Sabah, Wegina, kau boleh main kah? So, I was like, okay. Dia mau orang Sarawak begitu. So, you know what happened? Because I'm just a drummer, just flow lah. But the moment saya dipilih untuk menjadi ketua pemuzik, saya ubah. Saya bilang, bukan lagi style Sabah, bukan lagi style Sarawak. This is Sparta, lah. we do it, KL, kita punya gereja punya style begitu. Really? Ada orang yang keluar daripada gereja. Betul. Peduli apa? Saya dipercaya jadi ketua, saya katakan, no. Saya sengaja menjadwalkan orang Sabah sama Sarawak masuk gitu. I know they don't really like it, because Sarawak terbiasa dengan cara mereka kan, style dia. But I said, when I think about it, saya bilang, persiapkan khotbah, saya ingat, wow, itu rahasia itu Tuhan sudah nyatakan kepada saya waktu dulu lagi begitu. I just don't know lah, tapi dia bilang, yalah, we got such thing. That's why, bila orang tanya dengan saya, Pastor, kalau bukan di SIB Live, kau akan melayani di gereja lain kah? I said, no way. Tiada SIB Live, saya tidak akan jadi pastor. I mean, really, jangan tempatkan saya di gereja lain. Because I really clear, it's so clear, super clear. Gereja yang saya akan gembalakan adalah gereja SIB Live. Dan macam SIB Live. We are not BM Church, we are not English Church, we are Bornean Church. No. Well, kalau kamu sejak kamu sampai di Kuala Lumpur, kamu ke SIB Live begitu, you probably have not visited gereja SIB yang lain. Ada satu gereja memang banyak orang Sabah di sana. Ui, Sabah kita ni. Ada satu gereja memang Sarawaknya majority di sana. But not in SIB Live. Bornean, termasuk orang Semenanjung pun ada juga. Amen. That's SIB Live. Our vision, bringing life to all nation. Bukannya bringing life untuk orang Sabah saja, orang Sarawak saja. No, to all nations. Luar biasa. Amen. Ya. Bagi kawan kamu di kiri kanan, kita sama, satu etnik kita nih. Ya. Jangan bilang, yalah Pastor Dan kan Cina begitu. Kamu tahu kan dia beritahu, saya walaupun saya Cina tapi antara saya Sarawak. Really? You see? Ya, saya tahu kadang-kadang kamu orang segan kan. Kalau dengan saya, Pastor Wegner kan dia orang Borneo, dia faham. Tapi Pastor Dan, dia Cina, dia faham kah itu? What is that? You see mentality itu bah? Ya. I like it during we pray. Let us pray for one another. Wah, terus orang Borneo akan cari orang Borneo kita berdua. Yang the Chinese yang attend that we pray, tiada begitu. Really? Racist kamu orang ini. Ya. Okay, we change. Again, Paulus katakan, ubah daripada pemikiran kita. Roma pasal 4 ayat 13 mengatakan begini, kerana janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa mereka akan menjadi waris dunia ini bukanlah melalui hukum Taurat, tetapi melalui perbenaran, righteousness, yang diberikan oleh iman. Okay, ini yang orang Yahudi pegang, bahwa
Karena mereka bangsa Yahudi, mereka berasal daripada Abraham, maka itu janji diberikan kepada mereka. Tapi Paulus katakan, bukan. Melalui apa? Perbenaran. Siapakah perbenaran itu? 1 Korintus pasal 1 ayat 30 mengatakan, oleh sebab Allah, kamu berada dalam Kristus Yesus, Allah telah membuat dia menjadi kebijaksanaan bagi kita, dan melalui dia Allah memperbenar, menyucikan, serta menebuskan kita. Kita dibenarkan karena Yesus adalah perbenaran kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 21 mengatakan, Allah menjadikan dia, yaitu Yesus yang tidak mengenal dosa, menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya di dalam dia kita diperbenar oleh Allah. Now, with all this, back to Romans chapter 4 verse 30 mengatakan bahwa karena Yesus kita diperbenarkan, dan karena kita diperbenarkan, apa yang Allah sudah janjikan kepada Abraham dalam kejadian, itu diturunkan kepada kita. Bukan hanya untuk orang Yahudi. Yang mengerti katakan amin. Jadi, kalau kita percaya bahwa kita adalah waris daripada kerajaan Allah, waris daripada, harta waris daripada Tuhan. Kenapa masih ada yang jealous, bah? Kalau ada kamu punya saudara kamu, saudari kamu, your brothers and sisters in Christ, dapat kerja, dapat anak, kawin, itulah dia tu. Why we got jealous? Balik-balik dia melayani itu melayani itulah, diminta atau menjadi worship leader tu. Why? Pastor, bukannya apalah, macam orang Sarawak saja hari ini melayani. Like what? Why did Pastor then always speak English? Kita yang BM tidak kah? What? Kadang-kadang teman kita rasa, kita berfikir bahwa Tuhan memberkati orang yang bercakap English. Tuhan hanya memberkati orang yang kaya begitu. Wait. Makanya saya katakan, bila the moment kita melihat kekristenan itu sebagai satu etnik kita tidak akan lagi membeza-bezakan orang satu dengan yang lain. Ada amin? Ya. Kenapa kita meragui provision Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Karena kita menganggap bahwa Tuhan pilih kasih. Kamu tahu kah? Macam seorang bapak, bukan bicara mengenai family. Pilih kasih, maksudnya, kamu tahu kah? Ada kadang-kadang wakil rakyat, ada seorang YB, untuk dia kronis dia mau jaga. Yang lain dibiarkan. Karena kita menganggap Tuhan macam itu tahu. Because we don't understand rahasia itu sebenarnya. Change your mindset. Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan memberkati setiap kita. Tidak kira apakah status kamu punya education, pendidikan kamu, tinggi sekolah kah, rumah besar kah, rumah kecil kah, pandai cakap English kah, tidak pandai cakap English kah, Tuhan mengasihi kita dan berkat-berkat yang diberikan kepada semua kita sama rata. Yang mengerti katakan amin. Perbaharui pikiran kita, ubah cara pikir kita. Ingat, kita bukan beragama Kristen, bagi dunia kita beragama Kristen, tapi bagi kita bukan beragama Kristen, kita punya etnik yang baru yaitu Kristen nama dia. Membentuk cara hidup kita, cara pikir kita. Yang kedua, karena kita memiliki etnik yang baru dalam Kristus, kita menjadi sebagian daripada anggota tubuh Kristus. Menjadi anggota tubuh Kristus. Roma pasal 12. Ayat 4 hingga 5. Sebagaimana tubuh manusia terdiri daripada beberapa anggota yang berbagai-bagai tugasnya dan bukan semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, begitu jugalah kita yang ramai ini semuanya anggota satu tubuh dalam Kristus dan saling memiliki. Maksudnya, tidak satu pun daripada kita yang berkata bahwa saya tidak perlu mereka, saya tidak perlu bangsa ini, saya tidak perlu golongan ini. I know, this is a bit sensitive, but when I think about it, Sarawakian for Sarawakian. If you are really Christian, kau betul-betul mengasihi Yesus, kau tahu bah sebenarnya kan? I mean, maybe the patriotic, okay, of course, I know some people maybe disagree with me dan talk about everything apa semua. But like I said just now, some people lupa bahwa dia adalah orang Kristen sampai dia mengutamakan mereka punya bangsa, mengutamakan mereka punya kerakyatan daripada firman Tuhan. Think about it. Kadang-kadang kita menganggap bahwa dia tiada apa-apa keperluan, tiada apa-apa gunanya bagi kita, because dia tidak melayani, dia tidak ada apa-apa karunia, talenta. Jangan beranggap bahwa
Karena Anda punya talenta, Anda punya karunia-karunia khusus, kamu lebih penting daripada orang yang lain. Jangan menganggap bahwa karena kami pastor, Tuhan makin mengasihi kami. Ada bonus kasih Tuhan bagi dengan kami. Setiap 1 bulan, Pastor Wagner, Pastor Dan, Pastor Lenny, saya beri kamu lebih sedikit kasih. No, tapi dulu saya berangkat macam tu. Betul. Dan dahulu, saya berfikir, ini saya dahulu lah, this is long, saya masih muda lah, okay. Kalau orang duduk di depan tu makin dikasihi Tuhan. Dalam gereja, betul. Yes. Di belakang tu selalunya yang ada jauh daripada Tuhan. Yang macam Tuhan. Di belakang sini saja saya ini Tuhan. Banyak dosa saya ini Tuhan yang di belakang. Betul. I have that mindset, But now, becoming a parent, tempat duduk yang sesuai bagi parents ada di belakang. Supaya kalau anak-anak pergi cari mereka, senang pergi keluar. Begitu kan. Tapi dahulu saya anggap bahwa orang yang banyak dosa, yang jarang pergi gereja selalunya duduk belakang. Tapi bukan di SIB Live lah. Bukan di SIB Live. Alright? Okay, bukan. Di gereja lain lah. Itu saya dulu lah. Dan Tuhan ubah cara fikir saya. Ya. Setiap kita berfungsi, punya fungsi yang khusus. Mana boleh semua kita melayani di hadapan. No, kita masing-masing ada fungsi yang khusus. 1 Korintus pasal 12, ayat 12 hingga 31 berkata begini. Sebagaimana tubuh yang satu mempunyai anggota, tetapi semua anggota itu merupakan satu tubuh, demikian juga Kristus. Oleh satu roh kita semua tadi dibaptiskan ke dalam satu tubuh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Baik hamba maupun orang merdeka, dan semua telah disuruh minum ke dalam satu roh yang sama. Ya. Kadang-kadang mungkin Anda merasa bahwa Anda bukan Kristen yang sungguh-sungguh. Anda bukan Kristen yang grade A. Macam telur kan ada grade A, B, and C dan D macam itu kan. Bilang, saya punya grade ni D lah pastor, Kristen grade D. Kenapa? Saya tidak dapat melayani, saya tidak tahu main musik, saya tidak boleh menyanyi, saya tidak boleh khotbah. Media pun saya tidak pandai. Apalah saya boleh buat ni pastor? Macam saya ni macam kurang berfungsi. No. Setiap kita punya fungsi yang khusus. Bahkan ada di antara kamu, panggilan kamu adalah melakukan pelayanan yang tidak kelihatan. Pendoa syafaat. Itu tidak perlu latihan tau. Tidak perlu praktis datang hari 6. Kita praktis berdoa. Oh haleluya, praktis berdoa. Mana ada? Tapi kata di gereja kita perlukan pendoa syafaat. Really? Tapi di kampung-kampung kita biasanya pendoa syafaat yang tua-tua sudah kan. Yang tidak boleh menari, tidak boleh pimpin pujian, begitu yang suara dia sumbang, kau pendoa syafaat kau. Really, that's reality. Serious. Tidak kelihatan. Kamu tahu selepas kamu balik daripada kebaktian ini, ada orang akan sanitize tempat duduk. Tidak kelihatan, tidak akan announce nama mereka. Tapi mereka berfungsi. Bayangkanlah, satu hari kalau kita punya ginjal ya, tiba-tiba keluar, dia jealous. Sebab kita balik-balik bilang, kawan kita balik-balik, cantiklah mata kau, contact lens baru kau, cantiklah rambut kau, wow cantiklah kulit kau pakai apa nih, toner kah, apa tuh begitu. Dan ginjal ni jealous, satu hari dia keluar, begitu. Kira-kira apa jadi dengan kita? Kan? Puji Tuhan kita punya ginjal tahu sedar diri. Bilang, fungsi saya sini, Tuhan menjadikan saya sini. Tidak kelihatan. Mana ada orang puji ginjal kan? Weh, semen. Juga Rafael, kau punya ginjal hari ini cantik lah. Ya. Like, Exi, kau punya tulang belakang. Ada orang puji tulang belakang? Kau punya jantung. Selfie sikit. Mana ada? Tidak kelihatan. Buat kita tahu, karena setiap organ tubuh kita ini berada di tempat yang mereka sepatutnya, tubuh kita berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan tubuh Kristus. Tidak semuanya kelihatan. Tapi tidak bermaksud yang tidak kelihatan tidak penting. Tangkap ini. Semua kita berfungsi. Bila kita menjadi satu etnik dalam Kristus, kita harus sadar bahwa dimanapun Tuhan tempatkan kita punya fungsi yang khusus. Ada amen? Ya, kalau kamu yang belum lagi terlibat dalam pelayanan, saya mengajak Anda untuk terlibat dalam pelayanan. Setidak-tidaknya menjadi part of our life connect, ya, our ushers. Nah, saya suka apa yang Joseph Stowell, seorang khotbah katakan begini. Apabila kita menjadi matang secara rohani, kita akan mempamerkan kapasiti yang seorang dewasa yang semakin meningkat matang, yang mampu untuk menjaga dan menghargai satu sama lain dalam Kristus tanpa mengira perbezaan yang ada. Dalam kata lain, Stowell berkata begini, kalau kamu menjadi orang Kristen yang matang,
Kamu tidak akan menjadi bayi yang macam minta kena suap, kena sayang, kamu kena semua kau. Kan bayi mana boleh tukar diaper? Kau pernah nampakkah? Baby tukar diaper baby yang lain. Nangis kan, oh mau tukar pampers kah? Sini saya tukar. No, they depend on adults, orang yang dewasa, betul atau tidak? Banyak orang Kristen hari ini masih lagi seperti baby. Sudah lama menjadi Kristen menjadi baby. Pastor tidak call saya, pastor tidak ucap thank you sama saya, pastor tidak jabat tangan dengan saya, begitu. Nama saya pun salah sebut, itu saya lah itu. Kadang-kadang salah sebut nama orang begitu. You know, like, oh apa ini? Saya begitu. Tapi kalau kita menjadi orang Kristen yang dewasa, kita sudah tahu bahwa saya punya fungsi untuk mengambil berat adik keluarga saya yang lain, jemaat-jemaat yang lain. Anak kami yang 10 tahun, ya, waktu dia baby mana boleh kami suruh dia buat kerja rumah kan? Tapi karena dia 10 tahun, sudah boleh dipercayakan buat tugas-tugas yang lain. Jaga adik-adik dia, ya, kasih mandi adik-adik dia. Karena dia sudah bertumbuh matang, dia punya capacity. Nah, pertanyaan untuk Anda semua, kamu baby kah atau dewasa nih sekarang? Kalau orang yang dewasa, kamu tahu bahwa, pastor saya perlukan saya untuk take care anggota keluarga yang lain. Jangan semua harapkan pastor saja gitu. You know, we need each other. Amen? Amen. Hallelujah. Now, lastly, my favorite part. Karena kita berada dalam etnik yang baru, kita berkongsi janji ilahi yang sama dari Tuhan. Nah, janji saya katakan tadi awal-awal, apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham dan anak cucunya, itu bangsa Yahudi, itu juga diberikan kepada kita. Tidak perlu kita pergi naik kapal terbang, pergi ke Jerusalem begitu, dibaptis di dalam air sungai Yordan, pakai pakaian orang di sana begitu, baru bilang Tuhan, itu boleh bagi saya berkat-berkat. No! Cukup kita berada di Malaysia ini, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapat janji ilahi itu. Ya. Banyak janji-janji dalam firman Tuhan. Sebenarnya, seriously, ambil waktu dalam masa 40 hari ini untuk baca firman Tuhan. Ada beberapa ayat-ayat reference yang kamu boleh baca, buku panduan, baca. Kamu tahu banyak orang Kristen tidak klaim mereka punya janji-janji firman Tuhan tahu. Banyak orang Kristen hidupnya meminta-minta, hidupnya seperti orang yang tidak dapat berkata kepada Tuhan. Makanya banyak orang Kristen berusaha semuanya sendiri. Saya nih, semua saya mesti buat. Kalau tidak, kalau bukan saya, siapa yang boleh buat? Padahal Tuhan bilang, no. Karena kamu adalah anak-anak saya, I will do it for you, I will want to bless you, but you just need to come and claim it. Problemnya kita tidak tahu firman Tuhan, kita tidak baca firman Tuhan. So take my encouragement to all of you, take the next few days, dalam masa 30 berapa hari sudah? 34 hari kah? 32 hari. Ikut kita punya doa dan puasa, baca firman Tuhan, temukan janji-janji Tuhan bagi Anda. Firman Tuhan dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata begini, Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong, bukan anak manusia sehingga dia menyesal dan berubah pikiran. Jika dia berfirman, tidak akankah dia lakukannya? Jika dia berbicara, tidak akankah dia laksanakannya? Dalam kata lain, Tuhan, ada satu perkara yang Tuhan tidak dapat buat. Tuhan tidak dapat buat. Tuhan tidak dapat tukar janji dia. Apa dia sudah janjikan, dia akan jadikan. Satu perkara yang Tuhan tidak boleh buat. Tuhan tidak boleh lupa. Memori dia tajam. Tuhan tahu apa yang dia sudah cakap. Makanya jangan kita bilang, Tuhan kalau kau ingat saya Tuhan, tolonglah Bani. No! Klaim janji firman Tuhan. Amen? Ya? Banyak janji-janji Tuhan sudah disediakan bagi kita. Berhenti berpikir bahwa Tuhan hanya akan mendengar doa si anu, doa dia. No. Tuhan mendengar doa-doa kita, setiap kita. Ya. Sometimes ada orang berpikir bahwa kalau saya melayani Tuhan, kalau saya sibuk-sibuk di gereja, mungkin ada chances doa saya kena jawab oleh Tuhan. Kamu pernah pikir macam itu enggak? Ya. Kenapa saya boleh berpikir macam itu? Sebab saya pernah memikirkannya juga. Wah, kalau saya selalu melayani, tidak komplain, tidak minta rehat begitu. Mungkin kalau saya berdoa untuk exam saya, pasti Tuhan. Macam sepertinya Tuhan terutang budi. Oh, Kristiano, Wagner sudah lama melayani. Oke lah. Waktu exam, Wagner mana kamu dapat itu? Sepertinya macam itu.
That is salah. Kalau saya melayani Tuhan, mesti Tuhan bagi saya pasangan hidup kan. Saya setialah melayani Tuhan. Mesti dia bagi saya yang handsome. Like macam you seriously, Tuhan mengasihi Anda tanpa Anda melakukan apa-apapun. Tuhan punya kasih kepada kita sudah sempurna. Amen. Ya. So jangan beranggap bahwa hanya orang-orang tertentu yang akan diberkati Tuhan, hanya orang tertentu yang dapat meminta daripada Tuhan. Setiap kita, bila kita menjadi ahli keluarga Allah, ya, kita layak menerima janji-janji Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 berkata bahwa Yesus adalah is a yes untuk setiap janji-janji Tuhan. Makanya bila kita berdoa, we pray, bila kita berdoa, akhir daripada doa kita katakan apa? Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Istilah macam Mesir, macam confirm sudah. Itu malaikat pun, bilang, oh, nama Yesus, mesti buat, kita buat. Kerana dalam nama Yesus. Apa yang Tuhan janjikan, dia akan jadikan. Apa yang Tuhan janjikan, dia akan jadikan. Ya. Now, just let us recap. 3 perkara yang saya kongsikan sebentar tadi. Kerana kita memiliki etnik yang baru dalam Kristus, kita menjadi ahli waris pusaka daripada Tuhan, kita menjadi sebahagian daripada anggota tubuh Kristus, kita berkongsi janji ilahi yang sama dari Tuhan. Berapa banyak daripada Anda pada pagi hari ini bersyukur kerana Tuhan melihat kamu, kita semua sebagai satu keluarga, one ethnic, satu bangsa. Tidak lagi macam, oh kau Sabahan, kau Sarawakian, kau bangsa ni. No. Sebagai satu. Ya. So, mari bersama-sama dengan saya. Ubah cara fikir kita. Bila kita ingat mengenai kekristenan, itu bukannya, oh hari Minggu baru saya fikir mengenai Tuhan, baru saya pergi ke gereja, karena saya Kristen. No. Lihat kekristenan itu sebagai etnik kita. Inilah kita, beginilah kita. Ya. Bila kita mulai berfikir seperti itu, melihat seperti itu, kita akan melihat perubahan bukan saja dalam diri kita, tapi orang di sekitar kita. They will wonder, dia orang akan berfikir, wow, orang ini pelik sikit lah. Pernah tidak kamu diperbandingkan dengan orang Kristen, kawan kamu yang lain, Kristen juga. Kenapa kau Kristen? Dia pun Kristen, tapi kenapa kau lain daripada dia? Hopefully perbandingan itu yang bagus punyalah. Ya, kenapa? Ya. Dulu saya ada satu, saya ingat kawan saya tu, Kristen juga dia lah. What to do? When I become a musician, kerana kami pemuzik, we play everywhere lah, di club dan sebagainya. And then di club, of course, they serve alcohol begitu. So ada kawan saya, dia pun Kristen juga lah, I know, okay. And then dia minum, dia terkenal, sebab dia apa kan, orang Borneo kan begitu. Wah, orang Borneo begitu, Dia haus, wegna. Terus saya bilang, no lah. Okay, dia tahu saya tidak minum. Nah, so one day, after kami main, after kerja semua begitu, dan kami break lah. Terus kawan saya, again, bukan saya start, saya minum Coca-Cola kan. Terus saya, Wegna, how come you don't drink? You Christian kan? Saya, ya. Dia Kristen, dia minum. Terus kawan saya tunduk, saya bilang, ya saya tidak berkhotbah lah begitu. Saya hanya begitu dengan dia, well, we all have our own struggle, itu sajalah. Cukup rohani lah untuk menjaga kawan saya begitu. Right? Remember this, ya. Lihat diri kita bukan sebagai orang yang beragama Kristen, tetapi itulah etnik kita, itulah darah dan daging kita. Amen? Nah, saya mau mengakhiri dengan kisah mengenai seorang lagi missionary. Nama dia Amy Wilson Carmichael. Ya. Dia seorang missionary di India. Okay. Dan dia melayani di India sebagai seorang missionary selama 55 tahun. Ya. Dan sepanjang dalam pelayanannya 55 tahun, dia tidak pernah ambil masa rehat dalam pelayanan. Maksudnya, karena bagi mereka missionary, setelah beberapa tahun, mereka boleh balik ke negara asal mereka untuk rehat, just refresh. Lepas itu kembali lagi lah untuk teruskan pelayanan misi mereka. Tapi Amy Wilson tidak pernah buat macam tu. Dia bilang, saya tahu Tuhan hantar saya ke India untuk menjangkau orang-orang India. So dia tinggal di India. Nah, waktu dia berada di India, dia belajar bahasa Tamil. Bukan saja dia belajar bahasa Tamil, dia juga mempelajari adat istiadat
budaya orang India pada waktu itu ada mereka punya sistem kasta, kamu tahu kan sistem kasta. So untuk orang putih, it's like macam, hah ada kasta begitu, tapi dia belajar semua begitu. Nah bahkan apa protokol dia bagi orang putih pada waktu itu, kalau mereka menjadi missionary, mereka harus kekalkan pakaian mereka supaya menunjukkan mereka itu dari Eropa. Tahu lah kan, kamu tengok film-film lama begitu, wanita Eropa, ada collar, pakai korset kan nama dia begitu. So, kekalkan itu, maintain itu identiti kita. Tapi Amy bilang no way. Dia tidak pakai itu, dia pakai sari. Mereka disediakan apa? Tempat tinggal, ada katil, dia tidak mau. Dia mau tidur di lantai, di atas tikar, sama seperti wanita-wanita India yang dia layani. Amy Carmichael. Ya. Dan ini mengingatkan saya mengenai Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus dalam 1 Korintus dikatakan dengan orang Yahudi dia menjadi sama seperti orang Yahudi supaya dapat memenangkan mereka. Ya. Bagi orang bukan Yahudi dia akan menjadi sama seperti mereka supaya juga memenangkan mereka. Dan Amy Carmichael melihat bahwa orang-orang India ini harus mengenal kasih Tuhan. Macam mana mereka boleh mengenal kasih Tuhan kalau saya terus-menerus ada buat jurang perbezaan ini. Saya orang putih, kamu orang India, kamu mau kenal Yesus, oke. Biar kami tunjukkan cara kami gitu. No. So, makanya dia pakai sari dan sebagainya. Ya, pada tahun 1898 dia mengambil seorang wanita yang pertama yang dijaganya, wanita itu dianiaya, dibuang daripada keluarganya, dia menjaga wanita tersebut. Pada tahun 1899 dia mengambil satu orang anak gadis yang melarikan diri, ya, melindungi dia. Dan pada tahun 1900 dia menubuhkan tempat pelayanan di Donavur, India. Tahun 1901 Amy menyelamatkan seorang gadis, the temple child, gadis yang berada di kuil, dan dari sanalah Tuhan menggerakkan hati dia untuk mempunyai belas kasihan bagi gadis-gadis anak-anak kecil di kuil ini. Nah, kenapa? Sebab pada zaman itu Amy temukan bahwa gadis-gadis kecil, yang 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun begitu dijual kepada ataupun dipaksa pergi ke kuil-kuil Hindu pada waktu itu. Tujuan dia adalah untuk dipaksa untuk menjadi pelacur dan uang itu digunakan untuk membayar gaji sami-sami di sana. Dan bayangkan Amy rasa dia sangat marah. Dalam satu daripada biografinya dia pergi masuk ke kuil untuk menculik gadis-gadis kecil tersebut. Kamu tahu apa yang dia buat? Which is really true. Dia pakai sari, and then dia menggelapkan kulit dia. So dia datang, orang putih rasa seperti orang putih. Bayangkan kalau dia masih pakai pakaian Eropa dia begitu. Mesti orang tahu, ini orang putih ini begitu. Ya, dia masuk ke kuil membawa gadis-gadis ini. Dia cukup terkenal dengan itu. Makanya ada orang suka dengan dia, memang of course. Orang-orang yang punya kepentingan di kuil itu benci dengan dia. Sampai ada ugutan mau bunuh dia. Tapi Amy terus melayani, terus menjangkau orang-orang India, bawa gadis-gadis ini mengenal Tuhan. Ya. Amy Carmichael, moto dia apa? Love to live, live to love. Simple saja begitu. Ya. Saya mengasihi untuk saya hidup dan saya hidup untuk mengasihi. Ya. Seperti Rasul Paulus, Amy menyatakan rahasia ilahi itu kepada orang-orang di India. Bayangkan kalau Amy tidak pergi ke India, orang-orang India tidak akan mendengar Injil, orang-orang India tidak akan mengenal kasih Tuhan. Waktu Amy meninggal dunia di umurnya 83, dia bagi tahu kepada anak-anaknya, yaitu anak-anak yatim itu. Dia kata, kalau saya meninggal, jangan bangunkan apa-apa tanda, monumen kah, salib kah, jangan. Tanam macam-macam itu. Biarlah orang kenal Yesus. Orang lupa saya tidak apa-apa, yang penting orang kenal Yesus. Wow, but of course anak-anak dia sayang dengan dia kan. Jadi dia sudah mati.
mana dia boleh tahan mereka kan. Jadi bila dia sudah meninggal dikuburkan, mereka membangun satu tempat air untuk burung-burung sini. Dan inilah dia punya monumen dia begitu. Dan di situ ditulis sana Amma, maksudnya mami, mother, ibu. Karena dia menjadi ibu kepada mereka semua yang ada di tempat asuhan itu, that orphanage. Luar biasa. You see, apa yang Tuhan boleh lakukan bila kita mulai melihat melebihi daripada bangsa kita, suku kita sendiri. Come on. You know, I'm glad that Pastor Dan dia memang ini SIB Life begitu. Kalau bukan dia yang panggil saya untuk melayani, I will just serve in the same church yang saya biasa melayani. Tapi Tuhan sudah menggunakan hati dia untuk melihat melebihi daripada bangsa Cina, bangsa Semenanjung, orang Semenanjung sendiri. You hear his testimony. Dia sudah comfortable dengan gereja mega church begitu, dengan gaji yang besar. Terus dia ingat pula kita orang ini yang dianggap tinggal atas pokok lah, pakai cawat lah begitu. you know, cross culture. Some people di Sabah Sarawak, masih susah untuk terima dengan dia, kan Pastor? But some love him. But really, Tapi this is the thing I want you to understand. Kalau kamu mengerti bahwa siapa kita dalam Kristus, kamu tidak lagi bilang, oh ini bukan orang Sarawak, oh ini bukan orang Sabah, jadi biarlah orang mereka sendiri. No, there's no boundaries, tiada lagi sempadan. Kau perlukan kasih Yesus, saya akan melayani engkau. Kau perlukan pertolongan daripada Yesus, I will help you. Tidak kisah bangsa apa, tidak kisah bahasa apa statusmu, saya akan mengasihi kamu. Amen. Dan saya berdoa agar setiap kita yang melihat SIB Life sebagai gereja Anda, this is one of the kita punya DNA gereja kita, our vision, satu daripada panggilan kita adalah melahirkan satu generasi umat Tuhan yang berlainan jiwa. Doa saya bila orang berbicara dengan kamu, kau Kristen kau gitu, tapi bila orang bercakap, kenapa kau macam lain sikit kamu punya cara fikir ini, macam lain kamu punya SIB Life kah? Oh, haleluya, but they will know, of course, ya. This is something yang saya percaya ini adalah panggilan kita semua. Okay? Bersyukur karena kita berada di dalam etnik yang baru ini melalui Yesus Kristus. Amen. Ya, tengok kawan kamu di kiri kanan, bagi tahu kita sama, kita satu keluarga, kita satu etnik. Alright? Ya. Jangan jadi racist. Ada satu lagu lama yang saya mau kita nyanyikan bersama-sama sebagai doa kita kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Sekali lagi, satukan kami. Satukan kami. Ini doa kami Tuhan. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati sepikir. Biar
kehendakmu jadi menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Doa kami Tuhan, jadikan kami satu. Dengan semua mata tertutup saat ini, dan datang kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kita selama ini kita menganggap diri kita kecil, diri kita rendah karena kita tidak ada pendidikan ataupun kita tidak pandai berbahasa Inggris, kita tidak ada pekerjaan yang dipandang tinggi oleh orang, sehingga kita menganggap bahwa diri kita paling kecil yang tiada gunanya di dalam community, dalam gereja. Hari ini ubah cara pikir kita. Setiap kita sama pentingnya. Setiap kita punya peranan yang penting di dalam tubuh Kristus. Amen. Atau mungkin ada di antara Anda, kamu ada satu sentimen dalam diri kamu. Kamu tidak suka dengan bangsa-bangsa tertentu. Kamu pernah disakiti oleh bangsa-bangsa tertentu. Sehingga bila kamu mendengar saja bangsa tersebut, kamu menjadi marah. Kamu bilang, datang kepada Tuhan. Rendahkan hatimu pada hari ini, bertobat. Melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti kamu. Mungkin kamu pernah berada dalam gereja di mana kamu disisihkan, diabaikan, dipulaukan karena latar belakang kamu, karena asal-usul kamu. Pagi hari datang kepada Tuhan, lepaskan pengampunan. Ingat, Tuhan Yesus juga mati bagi mereka. Dan ingat, karena Tuhan Yesus juga mati bagi kamu, Anda harus melayani satu dengan yang lain, tubuh Kristus. Bapak, saya berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar mulai daripada hari ini pikiran kami berubah, hati kami berubah. Kami tidak melihat kekristenan sebagai satu agama, tapi kekristenan sebagai etnik kami, sebagai gaya hidup kami, sebagai darah dan daging kami. Hingga dimanapun kami pergi Tuhan, tidak kisahlah kami bertemu dengan orang percaya daripada gereja lain, bangsa lain, bahasa yang lain. Kami tahu bahwa kami saling memerlukan, kami saling dapat melayani satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa Tuhan untuk semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau pakai mereka menjadi saluran berkat-Mu Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Biar melalui kehidupan mereka ini Tuhan Yesus, Engkau ungkapkan Bapa di surga, Engkau nyatakan rahasia ilahi, misteri ilahi yang selama ini tidak pernah dibukakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang telah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Mari cepat-cepat angkat tangan-Mu saat ini sebelum Anda keluar dari tempat ini. Just want to release God's blessings upon your life. Diberkatilah engkau dalam pekerjaan-Mu, usahamu, dalam pelajaranmu, dalam keluargamu. Apapun yang kau hasilkan, kau kerjakan akan membuahkan hasil. Engkau diangkat menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dimanapun langkah kakimu pergi, Roh Tuhan ada bersama-sama dengan engkau. Oleh itu, jangan takut. Kiranya Tuhan terus menyinari wajahmu dengan kemuliaannya, sehingga dimanapun engkau pergi, perkenanannya akan ada atas hidupmu. Baliklah membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Baliklah yang membawa kebenaran ini, bahwa kita semua adalah satu di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkati sepanjang minggu ini Bapa di surga, apapun kami lakukan Tuhan Yesus, biar nama-Mu ditinggi dimuliakan. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Haleluya. Mari kita beri tepukan yang paling kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Amen.